Sore ini saya ada di rumah salah seorang sahabat saya. Dan rumah ini saya lihat cukup menarik, mungil, tapi antik desainnya dan asli. Dan sahabat saya ini adalah seorang bekas menteri yang saya kira selain menteri, selain jadi pejabat, dia ini dua aja profesinya di dunia ini. Jadi pejabat pemerintah atau tukang kritik. Dua itu. Dan salah satu, kalau dia nggak lagi pejabat, dia pasti jadi tukang kritik. Jadi supaya aman, betulnya lebih baik dia diangkat aja jadi pejabat. Siapa sahabat saya itu? Inilah dia orangnya. Bang Karni. Ya. Pemirsa, sekarang saya udah ada di ruangan tamu dari sahabat saya. Siapa lagi sahabat saya kalau bukan Dr. Rizal Ramli. Siapa yang tidak kenal di Republik ini Rizal Ramli. Dia selalu menjadi topik berita. Dan tapi yang ada bagi saya satu, dia kritis kalau ada di luar pemberitaan, tapi juga kritis ada di dalam pemberitaan. Jadi jabatannya gak pernah lama, gak pernah 5 tahun. Zaman Gus Dur dia pindah 2 tempat, ya Gus Dur juga gak 5 tahun. Jadi lebih pendek lagi zaman Gus Dur. Ada yang jadi menteri sebulan kalau nggak salah. Pernah 2 bulan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Lah, diangkat jadi menteri lagi zamannya Jokowi. Itu juga belum apa-apa juga udah 11 bulan. Pembelian Garuda. Nah, itu bikin heboh, kontroversi di awal pemerintahan Jokowi. Kedua juga mengkritik pembangunan power plant. Ya. Yes. Nah, itu beradu lagi dengan Wapres. Jadi lawannya juga gak tanggung-tanggung. Jadi gimana Bung Rizal bisa kayak gitu? Bang Karni memang Bakat banget mengkritik itu. Bang Karni sebetulnya sejarahnya lama. Karena saya waktu mahasiswa di ITB, saya nulis buku tentang Indonesia yang otoriter dan KKN. Buku itu diterbitkan oleh Dewan Mahasiswa ITB. Soeharto marah sekali, bukunya dilarang, tapi diterjemahkan oleh Profesor Ben Anderson di Cornell ke dalam bahasa Inggris. Nah, karena Profesor Anderson, dia tambahin footnote-nya, penjelasan, jadi lebih bagus terjemahannya dari aslinya. Habis itu diterjemahkan ke 8 bahasa lain. Luar biasa. Akibatnya saya sama teman-teman kemudian dipenjara, diadili 1,5 tahun. Itu bukan karena aksi demo atau apa? Ya, kombinasi dengan demo di seluruh Indonesia. Itu demo paling besar dalam sejarah Orde Baru. Dan terjadi di hampir 10 kota besar. Tahun berapa itu? 78. Kalau malari itu kan hanya di Jakarta. 74. Ya, betul. Akibatnya kita di penjara 1,5 tahun lebih. Banyak baca. Makin lama, saya makin yakin Indonesia bisa lebih baik. Ya, tapi tidak bisa dengan cara-cara yang konvensional. Nah, jadi kita di luar pemerintah, kita tetap fungsi kritis konstruktif. Misalnya waktu itu kita perjuangkan undang-undang wajib belajar. Karena saya habis dari Jepang, saya kaget. Jepang tanahnya lebih kecil, tapi maju sekali akibat restorasi Meiji. Karena ada wajib belajar. Nah, kita waktu itu ada 8 juta anak tidak bisa sekolah SD, nggak mampu bayar. Kita perjuangkan wajib belajar
saya dibantu oleh Rendra yang bikinin puisi khusus untuk perjuangan itu. Namanya di bawah Sebatang Lisong. Kemudian saya minta tolong Sumanjaya untuk bikin film. Waktu itu sutradara paling top, dia bikin film Yang Muda Yang Bercinta. Menjelaskan perjuangan untuk 8 juta anak-anak SD ini bisa sekolah. Akhirnya pemerintah beberapa tahun kemudian ambil ide kami, lakukan wajib belajar 6 tahun, sehingga 8 juta ini anak bisa sekolah. Nah, jadi sering dalam sejarah hidup saya, Makarni, berulang-ulang kita. Jadi menteri, kita benahin di dalam yang nggak beres. Kagak jadi pejabat, kita luar, kita benahin. Kami di belakang bersama Said Iqbal, serikat-serikat pekerja, yang memperjuangkan supaya Indonesia punya social security system, BPJS. Ya, itulah kunci dari welfare state. Butuh waktu 2 tahun pakai demo di depan istana, DPR nyaris kita jebol. Zaman SBY. Akhirnya jadi juga itu undang-undang. Kami di belakang undang-undang desa. Ya, sehingga desa-desa hari ini bisa terima 1 miliar bantuan. Bersama Ikatan Kepala-Kepala Desa para di Nusantara. Sama juga. Pokoknya kalau menyangkut rakyat, pemerintah itu sulit banget, harus diperjuangkan. Kalau menyangkut cukong, menyangkut bisnis, dia cepat sekali. Jadi kami pengalaman harus ada tekanan publik kalau mau menggolkan sesuatu untuk Indonesia lebih baik. Di dalam sistem, begitu di luar sistem, kami juga benahin, ya kalau perlu kepret. Tapi misalnya zaman Jokowi, saya kan cuma 11 bulan. Wah, banyak sekali yang kita lakukan. Kita rumuskan lokasi-lokasi wisata baru, kita ubah strategi sebelumnya tidak ada fokus, jadi 10 destination. Yang kedua, kami lakukan revaluasi aset dari BUMN. Aset BUMN naik hampir waktu itu sekian ratus triliun, sehingga penerimaan pajaknya itu juga tinggi sekali. Jadi saya udah terkenal bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, dengan solusi out of the box. Dengan Jokowi ini kapan kenal? Sebelum dia presiden atau setelah dia terpilih? Sebelum dia jadi presiden, Mas Jokowi jadi gubernur Jakarta. Dia datang ke kantor, minta tolong. Mas Rizal, aku betul-betul pengen proyek MRT ini jalan. Tapi nggak jalan-jalan karena kemahalan. Saya udah ganti direksinya buat nurunin biaya, nggak jalan juga. Harus negosiasi sama Jepangnya, JICA. Saya nggak punya hubungan di luar negeri. Minta tolong Mas Rizal, bantu JICA negosiasi. Nah pada waktu itu Mas Karni, saya adalah penasihat ekonomi PBB bersama 3 pemenang Nobel dan beberapa tokoh termasuk bosnya JICA yang biayain seluruh proyek Jepang. Seminggu sehabis Jokowi minta tolong, kita setahun 2 kali kan ke New York buat bikin forecast ekonomi dunia. Ketemu sama Tanaka-san, direktur JICA. Saya bilang, Tanaka-san, you nggak bener nih. Ini proyek nggak jalan-jalan nih, kemahalan. Ya, jadi gimana Dr. Ramli? Send a tim to Jakarta, kita negotiate supaya reasonable harganya, proyek MRT-nya jalan. Nah, dia setuju. Dari New York saya telepon, Mas Jokowi hoki banget nih, baru minta tolong saya seminggu, bosnya JICA udah setuju, minggu depan ada tim negosiasi. Akhirnya JICA MRT jalan. Itu waktu dia gubernur ya? Udah, habis itu dia kirim Ahok ke kantor. Bilang, Mas Rizal, kita kan nggak ngerti nih gini-gini. Mas Rizal mau nggak jadi komisaris utama dari MRT? Pak Jokowi minta. Saya bilang, Ahok, saya tuh nggak nyari kerjaan, gue sibuk. Kalau Jokowi perlu gue datang ke sini, gue cariin solusi. Network kita banyak. Ya itulah ceritanya. Nah waktu dia jadi presiden, kan langsung diangkat tuh. Oh enggak, waktu dia jadi presiden, dia maunya Rizal Ramli jadi menteri ekonomi.
Ya, tapi JK selalu blok saya kan. Pokoknya JK nggak mau Rizal pegang ekonomi sama keuangan. Sama juga waktu SBY bahkan udah tanda tangan kan. Rizal Ramli, Menko, diganjal sama JK. Habis itu SBY pertahankan jadi Menteri Keuangan, dia nggak setuju lagi. Ya kan, akhirnya SBY minta Rizal Ramli Menteri BUMN, dia nggak setuju lagi. Last minute, saya ditunjuk Menteri Perindustrian, Kabinet SBY pertama. Saya nolak, itu bukan keunggulan kita. Terima kasih dah. Nah, jadi ini cerita Jokowi sama saya. Saya maunya waktu saya jadi presiden, Mas Rizal jadi Menko Perekonomian. Pak JK nggak setuju. Nah, setahun lah baru kemudian, satu hari pada setahun kemudian saya dipanggil ke Istana Bogor. Oh, setahun itu ya. Ya, di Istana Bogor itu sampai Mas Jokowi bilang, Mas Rizal ini nggak ada apa kopi atau kue pagi-pagi, karena saya suruh keluar semua, takut bocor pertemuan kita. Nah, dia bilang, Mas Rizal, saya minta tolong, Mas Rizal bantu saya sebagai Menko Maritim. Saya bilang, Mas terima kasih, itu bukan Tidak. bidang keunggulan saya. Saya ada daftar nama nih buat ini. Enggak, saya maunya Mas Rizal. Karena Mas Rizal orangnya berani, yang kedua ngerti masalah. Kalau cuma modal berani aja, ya preman. Kalau hanya ngerti masalah, orang pinter, nggak ada keberanian, nggak ada perubahan. Jadi saya mau Mas Rizal. Saya bilang, Mas terima kasih, saya di luar aja, pas perlu saya seperti biasa, give me a call, saya bantu. Nah, akhirnya Jokowi dengan gaya Jawa banget, merendah banget. Mas Rizal yang minta tolong, itu bukan saya, Jokowi presiden. Siapa sih saya dibandingin Mas Rizal? Pengalaman, jam terbang. Yang minta tolong ini rakyat Indonesia yang kepengen hidupnya lebih baik. Karena dia ngomong gitu, saya lemas. Akhirnya ya udah Mas, kita ambil hikmahnya nih. Tapi dengan satu syarat ya, nggak lapor-lapor sama Pak JK. Iya kan? Kenapa? Ya kalau saya dulu, dia bisnis soalnya. Selalu dipakai buat bisnis, informasi itu. Ya udah kamu lapor sama saya aja. Begitu ceritanya. Jadilah jadi maritim. Jadi Menko Maritim, ya kan? Ya banyak hal yang kami kerjakan waktu itu, dwelling time, tentukan pariwisata dan lain-lain. Tapi memang ada dua orang yang terganggu. Satu Pak JK yang biasanya sangat dominan, sangat didengarkan di sidang kabinet. Begitu ada saya bubar. Karena Pak Jokowi lebih dengar saya. Alternatif solusi begini-begini, akhirnya apa yang saya sarankan jadi kesimpulan. Nah yang kedua adalah kasus reklamasi. Saya waktu itu putuskan karena peraturannya masih tumpang tindih, kita moratorium dulu sembari kita pelajari. Yang tidak membahayakan, go ahead. Yang terlalu membahayakan, dekat power station dan sebagainya itu kita stop. Rupanya kan taipan-taipan reklamasi ini berpengaruh. Saya nggak usah sebutin namanya, Bang Karni juga telepon. Dia lobby lah, lobby pakai pengaruh atau pakai uang. Pokoknya Rizal Ramli harus berhenti. Jadi berhentiin kita. Saya ingat waktu itu saya sama Pak Karni di acara ALC. Iya. Iya kan? Sampai jam 11 malam, habis itu saya dipanggil ke istana. Iya. Istana udah ada Pak Jokowi, udah ada Pak JK, ada Pramono. Pak Jokowi, Mas Rizal, kita perlu reorganisasi. Terima kasih. Ya kan? Loh, saya mau tanya, saya senang kerja sama Pak Jokowi. Ini Pak JK nih, yang lobby supaya saya kagak jadi. JK kelagapan, enggak kok Rizal begini, begitu, saya nggak ada hubungan, saya ketawa aja. Tapi pada dasarnya saya juga orangnya Pak Arni, happy aja. Kita keluar nggak ada masalah gitu.
Karena saya tahu, I'm professional, I know what to do dalam banyak hal. Saya benarin BUMN kan banyak sekali, dari merugi jadi untung. Bulog, 1 tahun kita pegang dari rugi untung 5 triliun, zaman Gus Dur. Semen Gresik, untungnya cuma 800 miliar, 2 tahun kita preskom jadi 3,2 triliun, naik 4 kalinya. PLN nyaris bangkrut tahun 2000, ya modalnya minus 9 triliun. Kita benerin, jadi modalnya 104 triliun lebih tanpa pakai uang negara, hanya revaluasi aset gitu. Jadi I'm confident dimanapun kita bisa bikin sesuatu. Nah seringlah kalau ada apa-apa yang penting-penting, saya ada hubungan Pak Jokowi, saya kasih tahu dia. Ya, misalnya satu hari lagi di lobi karena harga batu bara $100, pemerintah mau rapat kabinet untuk istilahnya seluruh batu bara Indonesia bisa diekspor. Ya, kenakan pajak ekspor aja sedikit. Itu berbahaya sekali karena PLN kan bisa bangkrut PLN. Akhirnya saya tulis WA ke Pak Jokowi, tolong disampaikan, please don't do this, karena kalau dilakukan ini PLN bisa bangkrut, ini bisa jadi masalah lebih ini. Besoknya ada sidang kabinet di Bogor, dibuka, mau bahas policy yang baru itu, dia udah bilang, saya udah putuskan, saya batalkan keputusan untuk ekspor batu bara 100%. Nah, in a way saya bantu dia secara nggak langsung, kalau yang bahaya-bahaya sekali, kasih tahu, ini loh solusinya. Dan dalam beberapa kasus, dengarlah. Tapi karena dia nggak canggih, dia kan nggak ngerti number, anak buahnya main terus. Misalnya, seperti saya katakan, fokus ke 3 hal aja dalam rangka COVID ini, yaitu hantam corona, 300 triliun, kasih makan rakyat, ya kan? Dia setuju, omongan saya pidato, penjelasan saya, dia pakai pidatonya, perlu alokasi anggaran strategis karena begini-begini, which is good. Tapi begitu lihat angkanya nggak ada hubungannya. Jadi anak buahnya ngibulin dia juga. Tetap aja ada proyek ini, proyek itu. Pak Karni kan ngerti, karena proyek itu ada kickbacknya. Jadi birokrat selalu harus ada proyek gitu. Sampai sekarang masih jalan nih hubungan informal begitu. Belakangan sih saya juga udah nggak mau. Udah males kita, karena percuma kan. Kita kasih advice bagus-bagus. Ya, karena dia nggak bisa bantah. Taruhlah dia seneng berapa ide saya, dia nggak bisa yakinkan menteri yang lain yang teknis. Ya, terutama 2 orang, Pak Luhut Panjaitan sama Sri Mulyani. Ya kan, dia kan nggak bisa debat level teknis. Ya, akhirnya saya anggap percuma, ya udahlah, kita bicara di luar aja. Bagaimana kalau begitu Bu Rizal melihat pemerintah kita ini sampai 2024? Dengan kondisi seperti sekarang. Ini penyembuhannya akan huruf W, bukan V. Kalau V itu anjlok naik. Ini akan W, turun, baik sedikit, anjlok lagi. Ini akan lebih lama. Lebih lama atau kuat negara ini menahan itu? Akan banyak masalah, belum tentu juga tahan. Dan menteri-menterinya nggak kompeten. Tidak ada menterinya yang bisa turn around, ya, membalikkan situasi dari negatif ke positif besar, atau positif kecil ke positif besar. Yang ada skandal-skandal makroekonomi. Sangat berbeda sama kami, mohon maaf. Pak Karni, saya masuk itu ekonomi -3, 21 bulan kita naikin 4,5%, 7,5%. Pakai berbagai cara terobosan. Yang kedua dari segi corporate, nggak ada juga di dalam itu yang punya pengalaman turnaround. Membalikkan yang negatif jadi positif. Kebanyakan bisnisnya juga KKN. Rizal Ramli 15 kali ubah BUMN dari rugi untung. Tapi saya nggak kaya-kaya Pak Karni, karena kan kita cuma profesional.
digaji hanya profesional prescom atau apa, dan nggak pernah main juga, nggak pernah ada konflik of interest. Itu dari sisi ekonomi ya. Yes. Dari sisi politik, Dari sisi politik, ini kan yang lucu, diojok-ojokin terus Islam. Pak Jokowinya sih mungkin nggak terlalu, tapi orang di sekitarnya itu Islamfobia. Nah, mayoritas kan mereka juga Islam. iya, tapi kan ada orang yang Islamfobia, nggak suka political Islam. Politik Islam. Nah, jadi 2 minggu sebelum itu, saya ketemu lagi sama dia sebelum 212. Pak Jokowi nanya, Mas Rizal, siapa di belakang 411, 212? Kayaknya berdasarkan laporan Intel, ini bakal 2-3 juta. 3 juta dolar. Orang Oh, 3 orang. demonstrannya. Pasti ada bandarnya. Iya kan? Ya. Nah, menurut Mas siapa? Menurut laporan Intel, ada bandarnya. Siapa? SBY, ngabisin 100 miliar. Siapa lagi sumbernya, Mas? Pak Luhut bilang SBY 100 miliar. Saya bilang, Mas Jokowi, aku tuh kenal banget sama SBY. Dia itu raja pelit, Mas. Kalau 5 miliar, oke. 10 miliar masih mungkin. 20 miliar nggak mungkin, Man. Kalau 100 miliar tuh udah pasti bohong, ngakak-ngakak, saya ketawa. Nah, kok bisa ngumpulin orang sekian banyak? Pasti ada bandarnya dong. Mas, ini namanya dalam sejarah politik gerakan yang organik dari bawah. Orang-orang ini di kampungnya, tabungan dia pakai buat ke Jakarta, dia minta orang kaya buat beliin bus dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka marah sekali orang Islam diojokin terus. Nah, dia sempat bilang, saya kan baik sama orang Islam. Maksudnya bantu pesantren ini itu. Iya, satu segi bantu, tapi tangan yang lain, tangan orangnya yang Islamfobia, gebukin terus. Nah, akhirnya saya kasih kuliah hampir 2 jam lebih itu di istana. Saya jelasin, Mas tahu nggak kenapa Inggris bisa berkuasa ratusan tahun di seluruh negara Asia Afrika? Karena dia tidak punya penasehat namanya Profesor Margaret Mead, ahli antropologi. Tinggal belasan tahun di Afrika. Begitu orang Afrika ini memuja dewanya malam-malam kan kayak orang mabuk kan, in trance. Tapi dia nggak berani komentar bahwa ini nggak benar. Ini irasional, karena dia tahu dia pasti mati. Nah, pengalaman Margaret Mead ini diberikan nasihat ke berbagai Perdana Menteri Inggris. 1, kamu boleh menjajah, boleh nyedot harta kekayaan di negara berkembang. Tetapi tidak boleh ganggu agama, tidak boleh ganggu tradisi. Itulah Inggris kuasa lama. Nah, saya jelaskan ke Pak Jokowi juga, Mas tahu nggak? Belanda waktu tanam paksa menyengsarakan rakyat, nggak ada perlawanan. Waktu bikin jalan Cadas Pangeran yang meninggal tuh ratusan, rakyat nggak ngelawan. Kenapa? Waktu sembahyang berhenti, break, sembahyang lain-lain. Tapi begitu Belanda mulai masuk ganggu tokoh agama, contohnya Imam Bonjol di Sumatera Barat, perang belasan tahun. Ganggu di Ponegoro, perang puluhan tahun. Aceh. Artinya apa? Ya kan, jangan ganggu tradisi sama agama. You will find. Tapi ada aja Islamfobia di sekitar Jokowi, yang ada orang Islam timpe-timpe. Padahal kita ini kan Pancasila, Pak Karni. Kita tidak boleh fobia Islam, fobia Katolik, fobia Kristen. Iya kan? Dan jangan ngomongin agama orang lain, faith. Itu kan saya di media, di berbagai WA group, itu ada yang doyan ngomongin agama Islam karena begini, begitu. Nggak boleh, itu kan soal faith. Bukan soal rasional. Kalau yang rasional kita bisa diskusi gitu. Nah, begini-ginian Pak Jokowi, saya sarankan waktu itu, Mas, tahu nggak kenapa Pak Harto bisa kuasa 32 tahun?
Ya dia bilang karena otoriter, karena ABRI. Bukan hanya itu, Mas. Karena dia didampingi oleh Profesor Kuncoro Ningrat, ahli ahli antropologi, dan Profesor Selo Sumarjan, ahli sosiologi. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Saran saya, Mas kan nggak ada orang kayak gini di istana, cari. Dengar nasihat saya, diadakanlah pertemuan ahli antropologi di istana. Yang datang mungkin 70 orang, 100 orang. Namanya profesor kalau datang kan debat berjam-jam, yang hadir bingung. Iya kan? Akhirnya kagak jadi dipilih. Demikian juga pertemuan ahli sosiologi. Nasihat saya dikerjain. Kumpulin. Iya kan? Nah, kalau dia cerdas kan, dia cari aja ahli antropologi, tanya siapa yang paling baik. Atau minta tolong saya, Mas Rizal kan banyak teman. Cariin saya ahli antropologi top, sosiologi top. Sehingga dia harus punya second opinion sebelum ngambil kebijakan. Ini sampai hari ini, dia tidak pernah dapat nasihat ahli sosiologi sama antropologi. Iya betul. Dua orang itu tokoh zaman dulu. Zaman dulu. Selo Sumarjan. Legenda. Mereka itu udah legenda seperti Pak Karni dalam dunia media. Nah kalau dalam belakangan juga Bu Rizal itu kritis melihat dunia hukum. Ini kan baru-baru ini Bu Rizal. Jadi bagaimana Bu Rizal melihat penegakan hukum dan pembuatan hukum di negara kita? Memang amburadul Pak Karni. Pak Karni lebih tahu lah. Tapi waktu Perdana Menteri Lee Kuan Yew terakhir ke Jakarta, 6-7 tahun lalu, setelah itu dia sakit, meninggal. Dia ajak saya makan malam di Mandarin. Dia ajukan satu pertanyaan yang mengganggu saya. Dr. Ramli, apa sistem politik Indonesia? Kita nggak ngerti. Saya bilang ya presidential. Dia bilang, no, sistem politik Indonesia tidak presidential. Parlementer kayak kita. Karena Indonesia kan pilih dulu anggota parlemen, kita juga. Habis itu presiden, perdana menteri mesti dagang sapi sama yang lain. Itu bukan presidential. Karena kalau a strong presidential, seperti di Amerika atau di Prancis, presiden nggak perlu negosiasi dengan partai-partai dan lain-lain. Nah, saya baru paham kemudian ketika terjadi pemilihan Macron di Prancis. Di situ ada partai kiri yang besar, tapi nggak ngurusin rakyat. Partai kanan yang juga besar, nggak ngurusin rakyat. Akhirnya Macron bikin partai baru, anggota Facebooknya doang, 300.000, menang jadi presiden. 3 bulan kemudian baru pemilihan DPR. Setelah kejatuhan Soeharto, hanya jadi demokrasi prosedural. Lama-lama jadi demokrasi kriminal. Saya ingat waktu itu saya nulis di halaman 1 Jakarta Post, Indonesian Criminal Democracy. Redaksinya takut, diganti Indonesian Distorted Democracy. Jadi cinta yang ternoda, padahal cinta kriminal gitu. Nah, esensinya saya semakin yakin inilah yang merusak Indonesia. Demokrasi Indonesia ini tidak bekerja buat rakyat, buat bangsa kita, tapi bekerja untuk bandar-bandar yang membiayain calon. Jadi yang milih kandidat itu bandar, milih calon gubernur, bupati, habis itu dia bantu biaya surveinya, biaya PR-nya. Begitu yang bersangkutan kepilih, dia ngabdi sama bandarnya, bukan sama kepentingan nasional maupun rakyat biasa. Nah, makin lama saya makin firm. Inilah kalau kita pengen ubah Indonesia, makanya kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi supaya threshold yang jadi skop pemerasan dari sistem demokrasi kriminal ini dihapuskan. Di negara lain, ya ada 48 negara sistem pemilihan presiden 2 tahap. Tidak ada satupun yang pakai threshold. Kita ini norak dan ketinggalan. Karena Pak Karni kalau mau jadi bupati, mesti 60 miliar. Jadi gubernur, ya kan, di Pulau Jawa bisa minimum 300 bahkan 1 triliun. Inilah yang merusak. Jadi presiden
itu lebih gila lagi. Biaya partainya aja bisa hampir berapa triliun itu. Itu yang Rizal apa ya sebut atau panggil dengan demokrasi kriminal itu kan bukan dari zaman Soeharto. Bukan, setelah reformasi. Setelah reformasi kan baru terjadi dagang sapi gitu. Kalau Soeharto kan otoriter aja, dia tunjuk aja gubernurnya siapa. Dia kuasa 10 tahun, dia bisa angkat kok adiknya yang jadi lurah di Kemusuk seumur hidup, jadi gubernur Jawa Tengah. Soeharto nggak berani. Angkat siapa, Prabowo jadi apa anaknya. Baru setelah 32 tahun dia angkat Tutut jadi menteri. Rakyat sebel, akhirnya cuma 2 bulan doang Tutut jadi menteri. Soeharto jatuh gitu. Nah Baik, saya bingung, Mas Jokowi ini kan Solo, tapi kok nggak ada Rosonya gitu loh. Nggak ada Tepo Selirunya. Itu saya masih bingung. Walaupun ada yang bilang bukan Solo, tapi Boyolali gitu. kalau hukum, tadi kan hukum, Ya. tadi bukan demokrasi. Bagaimana Bu Rizal? Hukum ini kita sangat korup. Ya, zaman dulu waktu saya diadili, saya lawyernya top-top Bang Karni. Waktu mahasiswa. Ada Bang Buyung, ada Haryono Citro Subeno, Ya top. top-top lawyer yang menang karena pandai berargumen di pengadilan. Tiap-tiap hidup itu. Yap Tiam Hin. Saya salah satu pendiri Yap Tiam Hin Award bersama Mulia Lubis. Suardi Tasrif. Soehardi Tasrif. Itu orang-orang hebat. Ya, kita nggak ngerti hukum, belajar cara dia argumen, pasal-pasal. Nah, makin ke sini ada the new type of lawyer, yaitu lawyer yang bayar hakim, bayar jaksa, tentukan pasalnya, bayar panitera, dicarilah pasal yang paling ringan. Nah, lawyer-lawyer yang hebat setelah generasi itu produk dari sistem mafia peradilan ini. Dan kaya raya. Hah? Dan lawyernya jadi kaya raya. Oh, super kaya-kaya. Dulu kan yang kita sebut nama-nama tadi kan Oh, sederhana. Haryono tuh sederhana banget, simple, Tasrif, ya kan? Saya banyak bergaul sama lawyer, Pak Arni, karena kita berapa kali kena kasus hukum kan, sejak mahasiswa, jadi pejabat, nggak pejabat, dan selalu saya dapat lawyer gratisan. Waktu saya mau ditangkap sama SBY, mau diadili, ya kan? Ada 800 lawyer, anggota Piradi, bantuin saya, for free. Ya, jadi saya banyak sekali hubungan sama teman-teman lawyer. Beberapa dari mereka masih banyak yang idealis. Tapi yang paling luar biasa itu biasanya jago bayar. Ada, nggak usah sebutin namanya, teman saya lawyer top. Pasalnya jadi kagak ingat. Cuman modal ngotot aja begini begitu. Pasalnya kagak ada. Ternyata dia memang jago, istilahnya. Underground. Ini nanti kita benahin Pak Karni. Kita rapiin. Out. Hah? Gimana caranya? Caranya kita benerin dulu threshold ini supaya nol. Supaya siapa yang terbaik bisa jadi pemimpin. Misalnya kalau pemilihan presiden, partai-partai yang lolos verifikasi bisa nyalonin. Ada 16 calon. Nggak usah worry, tahap 2 sebulan kemudian kan tinggal 2. Sehingga yang terbaik, ya. Pak Karni, 2009 saya didatengin partai-partai. Ya kan, ada sekitar 12 partai kecil yang dukung saya. Tapi nggak cukup, kita perlu partai gede. Pada datang ke sini, Mas Rizal, kriteria apapun, Mas Rizal ya jauh lebih bagus dari yang lainnya. Kami mau dukung. Wah, terima kasih. Tapi Mas Rizal, kita perlu logistik buat ini, buat itu. Berapa? Satu partai itu minta waktu itu 300 miliar. 3 partai Satu T. hampir nyaris 1 triliun. Nah,
Saya banyak teman bisnis, saya bisa minta tolong, tapi kan saya nggak mau. Ijon lagi. Diijon lagi kita gitu. Ini yang merusak. Nah, partai-partai ini hanya kendaraan buat disewa. Ya, saya teman dekat sama Pak Muldoko. Sebulan setengah yang lalu saya datang ketemu. Mas, saya minta didukung threshold 0%. Ini merusak. Dia setuju, betul merusak Mas Rizal. Ya. Yang kedua, dia bilang partai-partai ini nggak kerja. Misalnya calonin Pak Bung Karni jadi gubernur. Udah bayar nih ke partainya, dia nggak kerja. Begitu Pak Karni gubernur, dia datang. Ingat Pak Karni, sampean jadi gubernur gara-gara saya lah. Minta proyek ini, minta jabatan ini, jabatan. Jadi kerjanya ngerecoki aja. Mas Muldoko setuju. Saya bilang tapi mesti ngomong sama Pak Jokowi. Ya, karena dia apa sih, dia kan harus ninggalin legasi. Legasi di ekonomi kagak, dihukum kacau, anti korupsi payah, ya kan? Demokrasi otoriter. Jadi satu-satunya yang bisa dia tinggalkan legasi, mewariskan sistem politik yang bersih dan amanah, yaitu hapuskan threshold 0. Dan yang kedua, ya kan, Pak Jokowi kan juga lihai lah, ngomong sama siapa mau didukung jadi presiden. Banyak juga teman kita yang percaya, saya nggak usah sebutin namanya siapa. Ada 4 yang dibujukin bakal didukung presiden. Tahun 2024 Pak Jokowi nobody, karena dia kan bukan ketua partai besar. Kalau sistemnya 20%, yang menentukan itu ya cuma 3 partai. PDIP, Golkar, Gerindra. Jokowi mau ngusulin siapapun, Tito, atau Sandi, atau siapa, nggak ada nilainya. Tapi kalau dia setuju threshold 0, dia mungkin bakal didukung oleh 1-2 partai kecil. Sebagai mantan presiden, dia masih ada wibawanya, bisa mempengaruhi. Tapi dengan sistem 20%, ya kan. Jadi saya bujukin Mas Muldoko, sampaikan bos, ya kan. Mas tahu kan hubungan saya sama dia, ya tahu, dia bilang. Yang ngejelekin Mas Rizal banyak banget. Tapi Pak Jokowi selalu bilang, Mas Rizal itu orangnya buat Indonesia yang lebih bagus, ya selalu ada solusinya, cuman caranya keras gitu loh. Ini nolong saya dalam sejarah saya, Bung Karni. Waktu Mega jadi presiden, kita kan kritis juga di luar. Itu saya ngomong apa aja sama PDIP, nggak ada PDIP yang berani. Ya, misalnya saya bilang PDIP mengaku partai Wong cilik, kenyataannya bela Wong licik. Kita diwawancara TV, ya kan? Kita nggak ada yang berani di PDIP. Begitu Hidayat Nur Wahid ketua PKS ngomong yang sama, Eros Jarot yang ngomong yang sama, ya ajukan ke pengadilan minta maaf. Nah setelah Mega nggak kuasa, saya baru ketemu lagi, Taufik bilang, Jal gue bilangin sama PDIP, Mas Rizal itu dia dari muda selalu berjuang buat Indonesia. Ya, dan dia itu ya kan berbuat supaya Indonesia demokratik dan adil. Dia itu udah punya brevet, kalian nggak ada apa-apanya, jangan kalau dia ngomong apa aja diem. Itulah sejarahnya Pak Karni. Zaman Pak Harto saya penasihat ekonomi angkatan bersenjata. Jenderal-jenderal murid kita. Jadi kalau kita ngomong kenceng, jenderal-jenderal bilang Rizal Ramli itu dia pinter. Ada datanya kalau ngeritik, ada solusinya. Gayanya aja. Jadi Pak Karni kan tahu zaman Soeharto kita juga oposisi nomor 1. Iya. Maka saya bilang tadi, kalau nggak ada dalam pemerintahan berarti dia oposisi. Kenapa sekarang nggak bergabung dengan kami? Aspirasinya sama saya lihat. Bung Karni, rapat pertama kami diadakan di rumah ini. Pendirinya 9 orang. Din Samsudin, Refli Harun, Abdullah Hememua, Said Didu, saya, ada 9 orang. Dari awal memang kita kepengen
ini sebagai gerakan moral dan intelektual. Ya, tapi belakangan baru Gatot gabung sebagai deklarator. Jadi strukturnya itu inisiator 9 orang, ada deklarator 99 orang, ada komite kerja. Nah, makin lama pemerintah juga ketakutan dengan bayangan dia sendiri. Ya, kita ini kan gerakan intelektual, gerakan moral untuk membuat Indonesia lebih baik. Tapi reaksinya tuh berlebihan, ada acara di mana, dibatalin. Makin lama gede sendiri. Itulah yang terjadi. Pemerintah yang bikin gede. Pemerintah yang bikin gede. Sama juga Bung Karni tahulah, saya kan kenal baik sama Habib Rizik. Waktu belum apa-apa, belum gede banget. Tapi karena pemerintahnya mishandle, lama-lama Habib Rizik jadi gede banget. Gitu. Ini juga sama. Yang kita ketawa-ketawa aja, kita bercanda-bercanda aja, dia udah serius amat gitu. Dulu itu saya dari SD, Bang Karni, saya pengagum Einstein. Jadi saya punya hari ini koleksi buku saya tentang Einstein. Ada puluhan. Hadiah dari teman-teman saya di luar negeri. Setiap saya ulang tahun, kasih buku Einstein baru. Ya, kita memang kepengen niru tracknya Einstein. Makanya saya hanya mau sekolah fisika di ITB. Belakangan, ya kan, ikut kegiatan mahasiswa, makin lama makin tertarik. Kita ini lulusan MSc, mahasiswa Student Center. Ya kan, di penjara. Setelah di penjara, ya kita baca kebanyakan political ekonomi. Makin lama makin tertarik. Akhirnya saya putusin untuk belajar ekonomi di luar. Itu maksud saya apa beasiswa atau apa biaya sendiri apa gimana? Waktu yang pertama saya dapat beasiswa dari Ford Foundation. Tapi sebelumnya saya udah beberapa kali ke luar negeri sebagai mahasiswa. Menang lomba menulis di Jepang. Ya kan? Oh iya, pernah juga sekolah di Jepang. Iya, segala macam lah. Ikut lomba ini, menang. Nah, saya juga senang matematika. Matematika itu, ada masalah matematika, normal bisa diselesaikan 10 langkah. Tapi yang kreatif bisa 5 langkah, bisa 4 langkah, bisa 3 langkah. Jadi saya dari muda terbiasa jangan ikutin solusi yang konvensional. Ya kan, cari cara terobosan yang bisa lebih cepat dan lebih efisien gitu. Lama-lama terbangun karakter itu. Juga saya lihat dari riwayat hidup juga saya bingung, lahir di Padang, besar di Bogor. Ya. Jadi sebetulnya orang mana? Yang ini memang banyak yang nanya. Saya lahir di Padang sampai umur 6 tahun. Ya. Kemudian ibu saya meninggal. Ibu orang Padang? Orang Padang. Bapak? Bapak orang Padang juga. Oh, jadi Bapak Bapak aslinya saya Padang? asisten camat Di Padang? di Padang. Begitu ibu saya meninggal, saya diajak tinggal sama nenek saya di Bogor. 2 tahun kemudian. Nenek dari ibu? Hah? Dari ibu. 2 tahun kemudian bapak meninggal juga. Jadi saya umur 8 tahun udah yatim piatu, tinggal di Bogor, sehari-hari bahasa Sunda. Jadi saya bahasa Padang ngerti, ngomong nggak bisa. Bahasa Sunda saya sehari-hari. Masuk ITB, isinya Jawa melulu. Itu kan Institut Teknologi Bandung. Saking banyak Jawa di situ. Akhirnya kita belajar ngomong Jawa. Baiklah Bu Rizal, terima kasih terima banyak. kasih. Sudah panjang ngobrol kita. Terima kasih Bang Kardi. Selamat. Saya betul-betul kehormatan. Ya, legend dalam dunia media Indonesia. Kita diwawancarain sama legend loh. Bukan orang biasa. Terima kasih Bang Kardi. Thank you. Yes. Mudah-mudahan sehat. Yes.